Bagaimana kalau ukuran bumi lebih besar? Hampir 4 tahun, pesawat ruang angkasa NASA Kepler melintasi angkasa mencari planet seukuran bumi. Hasil pemantauan terhadap lebih dari 150.000 bintang, Kepler menemukan planet superbumi dan berukuran lebih besar. Dilansir dari Life Science 9 Februari 2020, superbumi merupakan planet-planet jauh yang berbatu, lebih kecil dari gas raksasa, terletak di dekat bintang dan memiliki atmosfer yang lebih tipis. Namun, ukuran mereka jauh lebih besar daripada bumi, bahkan 10 kali lipatnya. Jadi, apa yang akan terjadi jika bumi berukuran 2 atau 10 kali lipat lebih besar dari yang sekarang? Mika Rosenthal, seorang kandidat doktoral yang mempelajari pembentukan planet di Universitas California di Santa Cruz, mengatakan ada kemungkinan bumi dan planet-planet di dalam tata surya ini berukuran seperti itu. Jika saat ini bumi semakin besar, hal pertama yang akan berubah adalah ukuran tubuh Anda, gunung, maupun pohon di bumi yang akan menjadi pendek. Hal ini dikarenakan gravitasi bumi akan meningkat seiring ukurannya yang bertambah besar. Selain itu, apabila bumi berukuran 2 kali lipatnya, maka Anda akan 2 kali lipat lebih berat, karena gravitasi akan menarik Anda 2 kali lebih kuat. Dibutuhkan lebih banyak energi untuk menahan tarikan gravitasi, sehingga struktur yang kita miliki saat ini tidak akan cukup kuat untuk berdiri setinggi sekarang. Rory Barnes, seorang ahli teori yang mempelajari kelayakan planet di University of Washington, menambahkan dengan planet yang lebih besar dan medan gravitasi yang lebih kuat, bumi juga akan mengalami lebih banyak tabrakan. Sebagai planet super, tarikan gravitasi bumi yang lebih besar akan secara efektif menarik asteroid yang lebih banyak dan lebih besar, sehingga tabrakan tipe Armageddon akan lebih memprihatinkan daripada yang terjadi saat ini. Bahkan jika bumi 10 kali ukurannya lebih besar dari saat ini, maka akan memicu perubahan dramatis di interior bumi. Inti besi dan mantel cair pada superbumi juga akan 10 kali lebih besar dengan lebih banyak gravitasi yang bekerja pada massa yang lebih besar. Selain itu, tekanan di bawah permukaan bumi juga akan meningkat. Tekanan tinggi ini dapat menyebabkan inti besi mengeras. Sampai sekarang, arus konveksi di inti sebagian cair kami menghasilkan medan magnet bumi. Tetapi jika inti membeku, arus akan berhenti dan medan magnet bisa melemah atau dihilangkan, kata Barnes. Jika medan magnet bumi memudar atau menghilang, itu akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan di planet ini. Barnes juga menjelaskan medan magnet berfungsi untuk melindungi kehidupan bumi dari kekejaman luar angkasa. Tanpa medan magnet, partikel kecil bermuatan yang terbang melalui ruang angkasa, juga disebut dengan badai matahari, bisa terlempar ke bumi. Bahkan partikel kecil ini juga dapat menyebabkan semua jenis masalah, termasuk memecahkan DNA dan meningkatkan resiko kanker. Barnes menunjukkan interior yang lebih besar dapat membuat superbumi lebih aktif secara vulkanik daripada sekarang. Saat jari-jari planet bertambah, ada lebih banyak energi di dalam dan lebih sedikit tempat untuk melepaskan energi itu, sehingga menghasilkan lebih banyak letusan gunung berapi. Mantel yang lebih besar juga akan lebih panas, mungkin dapat menyebabkan arus konveksi lebih kuat yang akan mendorong plat lebih banyak. Sebaliknya, ada kemungkinan di bawah tekanan tinggi, kerak bumi akan menyatu bersama-sama dan lempeng tektonik tidak akan ada sama sekali. Berdasarkan superbumi yang telah ditemukan para ilmuwan sejauh ini, kita tidak yakin bahwa superbumi dapat dihuni. Teleskop luar angkasa Kepler juga menunjukkan kebanyakan superbumi sangat dekat dengan bintangnya, seperti jarak Merkurius dengan matahari. Agar bumi dapat diperbandingkan, ia harus memiliki orbit sekitar 100 hari.
kata Hilke Sitling, seorang profesor astrofisika di University of California, Los Angeles. Orbit itu mungkin dihuni dalam sistem dengan bintang yang lebih kecil dari matahari. Tetapi jika bumi kita sedekat itu dengan matahari, semua air di planet ini akan menguap, jelas Sitling. Anehnya, peneliti Flatiron di Pusat Yayasan Simon untuk Astrofisika Komputasi di New York City, Rodrigo Luger, mengatakan banyak superbumi yang ditemukan sejauh ini tampaknya kaya akan air, seakan seluruh dunia adalah air. Menurutnya, ada kemungkinan planet-planet tersebut membentuk dari potongan-potongan besar es dan kemudian bermigrasi dekat dengan bintang-bintang mereka yang membuat es mereka mencair. Namun, planet-planet ini mungkin tidak layak huni karena samudra dalamnya jatuh ke lapisan es yang padat. Es ini tidak berbentuk oleh suhu rendah, tetapi oleh tekanan kuat dari laut yang sangat dalam yang memaksa molekul air menjadi keadaan padat. Lapisan es ini menghalangi setiap interaksi antara atmosfer dan interior planet, yang berarti tidak ada siklus karbon atau tidak ada pertukaran mineral, sehingga itu tidak layak untuk dihuni. Kenyataannya adalah para ilmuwan memiliki lebih banyak pertanyaan tentang superbumi daripada jawaban mereka, dan kita tidak sepenuhnya memahami fisika interior kita sendiri, apalagi planet yang jauh dari tata surya, sambung Luger. Belum dapat diketahui secara pasti apa yang akan terjadi jika bumi berukuran besar atau lebih dekat ke matahari. Sebab sejauh ini tampaknya sangat beruntung manusia tidak hidup di planet superbumi seperti itu. Sekian penjelasan bagaimana kalau ukuran bumi itu lebih besar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, dan see you.